Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Paris Azhar di video kita kali ini, yaitu video bagian kelima tentang materi himpunan. Materi ini akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Matik sekalian, Mathematics, English and Music yang setia menonton video pembelajaran dari saya. Langsung saja kita bahas. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh tentang masalah yang berkaitan dengan himpunan. Nanti dari contoh-contoh soal ini kita dapat mengetahui beberapa bentuk dari soal itu sendiri. Jadi soalnya itu biasanya seperti ini kisarannya ya. Nah, ini contoh satu. Saya bacakan dulu. Dari data siswa kelas 7A menunjukkan bahwa sebanyak 10 siswa hobi membaca, sebanyak 15 siswa hobi bermain bola, sebanyak 5 siswa hobi keduanya, dan sebanyak 10 siswa tidak menyukai keduanya. Tentukan banyak siswa kelas 7A yang hanya hobi membaca saja dan siswa yang hobi bermain bola saja apabila jumlah siswa kelas 7A adalah 30 siswa. Nah, dari soal ini bisa dibayangkan ya, kelas 7A ini isi siswanya totalnya ada 30 siswa. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ke diagram Venn seperti ini. Jadi 30 siswa itu semestanya. Jadi semua yang ada di dalam semesta ini jumlahnya 30. Kemudian yang dibicarakan kan tadi yang hobi membaca dan bermain bola. Yang hobi membaca ini kita buat lingkaran ya, lingkaran M dan lingkaran B. M ini dimisalkan untuk yang membaca, B ini yang bermain bola. Kembali lagi ke soal, setiap mengerjakan soal berbentuk masalah, lihat apakah ada keduanya yang sama, yang menyukai keduanya atau yang merujuk kepada keduanya. Nah, ini kalau dilihat bisa yang, nah ini sebanyak 5 siswa hobi keduanya. Ini kunci pertama yang harus diperhatikan. Berarti yang keduanya itu di dalam sini. Jadi kan M dan B itu saling beririsan. Artinya 5 siswa ini kan punya M juga. 5 siswa suka membaca, 5 ini juga ada di B. 5 siswa suka bermain bola. Nah, sedangkan kan ini diberitahu sebanyak 10 siswa hobi membaca. Membaca ini segini ada 10. Jadi X dan 5 ini sebenarnya totalnya 10. Kemudian 5 dan Y ini tadi berapa? Ada 15 ya. Bisa dipahami teman-teman. Jadi penggambarannya ini di diagram Venn artinya 5 siswa ini menyukai membaca dan menyukai bermain bola. Yang membaca itu totalnya ada 10. 10 ini jadi di dalam 10 ini ternyata ada 5 yang juga suka bola. Nah, ada sisanya yang hanya suka membaca. Nah, ini kan yang ditanyakan tadi. Ada berapa yang hanya suka membaca? Ya berarti tinggal 10, yaitu keseluruhannya dikurangi dengan 5. Jadi yang hanya suka membaca saja itu ada 5 siswa. 10 kurangi 5. Gini ya teman-teman. Sedangkan kalau yang Y, ini dimisalkan ya tadi X dan Y. Yang Y ini adalah banyak siswa yang hanya suka bermain bola saja. Berarti kan kalau semua yang suka bermain bola kan ada 15. Sedangkan yang menyukai keduanya ada 5. Berarti yang hanya menyukai bola yaitu kan sisanya 15 kurangi 5, yaitu ada 10 siswa yang hanya hobi bermain bola saja. Nah, yang ini kan tadi ada
sebanyak 10 siswa tidak menyukai keduanya. Berarti ini diletakkan di luar M dan B tetapi masih di dalam semesta. Artinya 10 siswa ini tidak suka membaca dan tidak suka bermain bola. Nah, contoh selanjutnya nomor 2. Dari data siswa kelas 7B menunjukkan bahwa 20 siswa mengikuti ekstrakurikuler jenis olahraga. Sebanyak 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler jenis seni. Sebanyak 11 siswa mengikuti ekstrakurikuler jenis olahraga sekaligus seni. Dan sebanyak 5 siswa tidak mengikuti ekstrakurikuler jenis olahraga dan seni. Tentukan jumlah siswa kelas 7B. Selalu kalau soal ini cari yang mengikuti atau menyukai semua yang sedang dibicarakan. Berarti kan ini mengikuti jenis ekstrakurikuler olahraga sekaligus seni. Kuncinya di sini. Ada 11 siswa. Berarti pasti beririsan seperti ini. Langsung ditulis 11 di tengah ini ya. Kemudian kan kita tadi olahraga dan seni ya. Nah, olahraga bisa dilambangkan O, seni bisa dilambangkan E. Kenapa tidak S? Karena biar tidak sama dengan lambang semesta ya. Semesta kan S. Nah, olahraga ini ada 20. 20 ini kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman. 20 ini masih seluruhnya. Satu lingkaran penuh ini 20. Nah, tetapi kan ini sudah ada 11 yang menyukai keduanya. Berarti kalau mau mencari yang menyukai olahraga saja kan berarti 20 keseluruhannya kurangi 11 seperti yang tadi ya. Hasilnya 9. Kemudian 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler jenis seni. Berarti 24 ini keseluruhan. Yang suka seni saja berarti tinggal 24 kurangi 11. Hasilnya 13. Kemudian ini yang tidak menyukai atau tidak mengikuti olahraga dan seni ini ada 5. Berarti diletakkan di sini. Nah, pertanyaannya kan jumlah siswa keseluruhan atau jumlah dari semesta di kelas 7B ini. Berarti ya tinggal dijumlahkan. 9 ini ya, ditambah 11, ditambah 13, ditambah 5. Hati-hati ya, jangan 20 ditambah 11. Karena 20 ini sudah satu lingkaran. Jadi yang ini seperti bulan sabit ini ditambah irisannya, ditambah bulan sabit yang satunya, baru ditambah yang di luar, gitu ya. Jadi totalnya ada 38 siswa kelas 7B, gitu. Lanjut contoh selanjutnya. Contoh ketiga. Dari data siswa kelas 7C menunjukkan bahwa sebanyak 20 siswa menyukai nasi goreng. Sebanyak 8 siswa menyukai mie goreng, dan sebanyak 10 siswa menyukai keduanya. Tentukan banyak siswa kelas 7C yang tidak menyukai nasi goreng dan mie goreng apabila jumlah siswa kelas 7C adalah 36 siswa. Langsung ya, apa kuncinya? Cari yang menyukai keduanya. Nah, ini kuncinya. Letakkan berapa ini? 10 di irisannya. Nah, ini kuncinya di sini ya. Kemudian yang diketahui kan nasi goreng dan mie goreng. Kita lambangkan N dan M ya. Yang N ada 20 totalnya. 20 ini masih satu lingkaran penuh. Tapi karena ada 10 yang menyukai keduanya, berarti yang hanya menyukai nasi goreng ada 20 dikurangi 10. Kemudian yang menyukai mie goreng, ini kan totalnya 18. 18 ini satu lingkaran penuh. Kalau yang menyukai keduanya 10, berarti yang menyukai mie goreng saja ada 8. Pertanyaannya yang ditanyakan yang tidak menyukai keduanya, berarti yang X-nya yang di sini atau di luar N dan M tapi masih di dalam semesta. Nah, caranya begini. Cara mencari X. Berarti seluruhnya ini atau 36 ya tadi, semestanya ada 36. Berarti semestanya dikurangi semua yang ada di dalam ini.
36 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 8, atau bisa juga 36 dikurangi 10 tambah 10 tambah 8. Berarti hasilnya jadi 2. Jadi X-nya ini 2 gitu ya teman-teman. Jadi banyak siswa kelas 7C yang tidak menyukai nasi goreng dan mie goreng adalah 2 siswa. Lanjut untuk contoh yang keempat. Dalam sebuah survei terhadap 32 siswa diperoleh data bahwa 16 siswa menyukai pelajaran matematika, 20 siswa menyukai pelajaran IPA, dan 6 siswa tidak menyukai pelajaran matematika maupun IPA. Tentukan banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika sekaligus IPA. Nah, kalau dari soal ini apa yang bisa dicatat? Yang menyukai pelajaran matematika sekaligus IPA ini malah yang ditanyakan. Berarti kita tidak tahu berapa. Nah, kalau digambarkan berarti yang di dalam yang X ya, yang beririsan yang X. Kemudian kita lihat yang sedang dibicarakan matematika dan IPA, berarti bisa kita lambangkan dengan M dan I. Yang M itu total keseluruhannya 16. Ini ya, M-nya 16. Nah, kalau yang suka M saja, berarti yang ini ya teman-teman. Berarti 16 dikurangi irisannya, X ya, 16 kurangi X. Untuk yang I, jumlahnya ada 20 ya. 20 berarti total keseluruhannya ini 20. Kalau mau cari I-nya saja, 20 kurangi X. Kemudian apa saja yang kita ketahui lagi? Ini ya, 6 siswa tidak menyukai pelajaran matematika maupun IPA. Berarti 6 siswa ini di sini, di luarnya ya. Nah, cara mencari X ini tinggal seperti ini. 32 ini kan keseluruhan. Jadi 32 itu bisa didapat dari 16 min X tambah 20 min X tambah 6. Nah, jadi tinggal 32 sama dengan 16 min X tambah 20 min X tambah 6. Nah, ini cara mengoperasikannya biar mudah, yang angka dengan angka, yang variabel dengan variabel. Jadi 16, 20, 6 ini didekatkan. Kemudian min X, X, dan min X gitu ya. Ini 32 sama dengan, nah ini dijumlahkan. Hasilnya 42. Yang ini dijumlahkan. Min X tambah X kan 0, habis ya. Tinggal min X, ditulis di sini. 32 sama dengan 42 min X. Berarti cara mencari X gimana? Nah, ini X-nya kan negatif. Biar positif, X-nya dipindah ruas. X-nya dipindah ruas berarti jadi positif. 32-nya dipindah ruas jadi negatif gitu. Dibalik ya. Ini jadi X sama dengan 42 kurangi 32 sama dengan 10. Jadi banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika sekaligus IPA adalah 10 siswa. Lanjut untuk soal nomor 5. Nah, ini sebenarnya sama dengan nomor 4. Saya buat sama persis, hanya saja soalnya yang berbeda. Yang soalnya ini yang ini. Tentukan banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika saja dan banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA saja. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, coba kita baca lagi ya. Dalam sebuah survei terhadap 32 siswa, diperoleh data bahwa 16 siswa menyukai pelajaran matematika, 20 siswa menyukai pelajaran IPA, dan 6 siswa tidak menyukai pelajaran matematika maupun IPA. Nah, di soal ini kan kita tidak ada yang menyukai keduanya. Padahal itu kunci yang harus kita punya. Tapi soalnya juga tidak menanyakan hal demikian, tidak menanyakan yang menyukai keduanya. Nah, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kita cari dulu yang menyukai keduanya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan kita sudah ketemu yang menyukai keduanya itu 10 dengan cara yang sebelumnya ya teman-teman. Yang ditanyakan itu
banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika saja dan banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA saja. Berarti yang ini yang ditanyakan, 16 min X dan 20 min X, atau maaf, ini harusnya enggak NM ya, karena kalau NM ini keseluruhannya. Saya perbaiki dulu. Nah, jadi yang ini kita tulis 16 min X, gini aja. Yang ini kita tulis 20 min X gitu ya teman-teman. Maaf untuk koreksinya. Nah, ini untuk yang menyukai M saja berarti 16 min X, yaitu 16 kurangi. Nah, X nya ini berapa? Setelah kita hitung ketemu 10 ya, makanya kita ganti jadi 10 X nya, ketemulah 6. Yang I saja, yang menyukai I saja berarti 20 kurangi X, 20 kurangi 10 ketemu 10, berarti 10 saja. Jadi banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika saja adalah 6 siswa, dan banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA saja adalah 10 siswa. Lanjut untuk contoh yang ke-6. Dalam sebuah survei terhadap 30 siswa, diperoleh data bahwa 13 siswa memiliki laptop dan 5 siswa memiliki laptop dan komputer. Tentukan banyak siswa yang memiliki komputer. Kunci pertama selalu cari yang menyukai kedua-duanya atau memiliki kedua-duanya. Nah, ini ya. Berarti irisan yang di tengah itu 5. Ini dulu pokoknya kuncinya. Kemudian kita buat, ya kan kita berbicara laptop dan komputer. Yang punya laptop ada 13. Nah, berarti yang punya laptop saja berarti 13 kurangi 5 ya, ketemu 8 gitu. Sedangkan bagaimana dengan yang memiliki komputer? Nah, tidak dituliskan di sini, padahal kita mau mencari yang punya komputer saja. Berarti bisa ditulis seperti ini. Yang punya komputer ini dilambangkan dengan X. Berarti kalau yang punya komputer saja, berarti ini X kurangi 5 gitu. Yang tidak punya keduanya tidak ada ya. Berarti semuanya punya laptop dan komputer gitu. Laptop atau komputer dan atau ya berarti. Cara penyelesaiannya tinggal kita gunakan rumus yang ini sebelumnya tadi ya. Semestanya ada berapa tadi? 30 siswa. Berarti 30 ini sama dengan 8 ditambah 5 ditambah X min 5 gitu. Tinggal seperti itu, mudah. Kalau misalkan di sini ada yang tidak punya keduanya, misalkan 1, berarti ini ditambah 1. Tapi karena tidak ada berarti ya tidak perlu gitu ya, atau ditambah 0 gitu. Nah, ini tinggal didekatkan yang angka dengan yang angka, berarti 8 tambah 5 kurangi 5, ini tinggal digeser ya. Kemudian ditambah X. 30 sama dengan 8 tambah 5 tambah min 5, berarti ini tinggal 8 ya. 18 plus X. Karena kita mau mencari S, berhubung X-nya ini sudah positif, berarti tidak perlu dipindah. Yang perlu dipindah adalah yang 8. Nah, 8-nya yang di sini kan positif. Kalau dipindah ruas kiri berarti jadi negatif. Ketemulah X-nya itu 30 kurangi 8 atau 22. Kesimpulannya adalah, jadi banyak siswa yang memiliki komputer saja, berarti yang ini ya, adalah 22 siswa. Nah, demikianlah contoh-contoh soal dari saya. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami ya bentuk-bentuk soal tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Berikut ini adalah latihan soal yang perlu teman-teman kerjakan. Silahkan kerjakan di buku tulis matematika kalian dengan cara penyelesaian yang lengkap, kemudian kumpulkan pada guru mata pelajaran matematika kalian masing-masing. Berikut soal-soalnya. Ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini nanti silahkan
digambar dulu ke diagram Venn, jadi biar ada gambaran ya, maksud soalnya itu bagaimana, X-nya yang mana, yang ditanyakan itu yang apa. Kemudian silahkan dijawab soalnya yang B gitu ya, gitu. Semuanya sama. Nomor 3 juga seperti ini. 4 juga. Kemudian yang nomor 5 ya. Ini soalnya sama, sejenis ya. Jadi sejenis dengan contoh-contoh soal yang saya berikan. Jadi saya harap teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu kembali ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.